Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, warga masyarakat Dusun Barat Selatan, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur melakukan langkah isolasi dengan menutup akses masuk ke kampung mereka guna mencegah risiko penularan COVID-19. Kepolisian Resort Polres Lombok Barat berhasil mengungkap puluhan kasus kriminalitas dalam operasi penyakit masyarakat Gatarin 2020 yang digelar selama 2 pekan. Kurang dari 3 pekan menjelang bulan Ramadan, harga daging sapi di pasaran sudah mulai berangsur naik di sejumlah pasar tradisional Kota Mataram sejak awal bulan April lalu. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Warga masyarakat Dusun Barat Selatan, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur melakukan langkah isolasi dengan menutup akses masuk ke kampung mereka guna mencegah risiko penularan COVID-19. Langkah mengisolasi seluruh akses masuk kampung dilakukan warga secara kolektif dengan menghimbau warga yang bekerja keluar desa untuk libur sementara waktu. Ragam reaksi dilakukan warga pasca ditetapkannya salah seorang warga di Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur positif COVID-19 dan wilayahnya masuk dalam zona merah. Seperti warga Dusun Barat Selatan, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela yang melakukan lockdown atau isolasi mandiri di desa mereka sebagai tindakan antisipasi agar tidak memperluas risiko COVID-19 di wilayah mereka. Langkah isolasi dilakukan warga dengan menutup seluruh akses masuk ke desa dan memperlakukan penjagaan di setiap sudut desa, serta menghimbau warga masyarakat untuk tidak berpergian keluar desa mereka. Selain sebagai upaya antisipasi, hal tersebut dilakukan warga karena memiliki trauma pasca salah seorang warganya dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini tengah mendapatkan perawatan medis. Kan kemarin kan memang sudah diumumkan pas malam jadi malam tuh diumumkan kan Pak, Mas ya. Terkait masalah ini karena ada positif di sini kan, terus diperketat, itu dipertegas dari desa. Dan ini juga masuk zona merah sekarang ya? Iya, zona merah, betul, zona merah. Berarti ini bentuk pengetatan juga ya? Iya. Kan untuk mengantisipasi siapa tahu itu kan penularan COVID-19 itu, Mas. Harapannya dengan ditutupnya ini sementara? Harapan kita supaya kita tuh di lingkungan kita tuh tetap sehat, jangan sampai menyebar gitu lah, Mas. Upaya isolasi mandiri dalam masa social distancing seharusnya menjadi momentum warga untuk kompak saling mengingatkan satu sama lain tentang risiko penularan COVID-19 dan upaya penanggulangannya yang harus dilakukan dengan mematuhi himbauan pihak terkait, yakni dengan berdiam diri di rumah dan tidak berkerumun, serta menjaga vitalitas tubuh. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Langkah antisipasi penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Barat terus diupayakan pemerintah daerah dengan membagikan masker gratis kepada masyarakat. Selain membagikan ribuan masker setiap harinya, Pemda juga saat ini mensosialisasikan wajib mengenakan masker bagi warga yang beraktivitas di luar rumah sebagai upaya hidup sehat dan memutus rantai penularan. Tak kurang dari 1.000 masker per harinya dibagikan pemerintah Nusa Tenggara Barat kepada warga masyarakat yang beraktivitas di luar rumah yang dilakukan di sejumlah objek vital dan fasilitas umum masyarakat. Proses pembagian masker salah satunya dilakukan di lingkungan pasar tradisional dan juga jalan protokol Kota Mataram yang dilakukan secara berpindah-pindah agar terbagi merata. Selain melakukan gerakan pembagian masker secara gratis untuk masyarakat, langkah tersebut sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat agar wajib mengenakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Sosialisasi hidup bersih dengan menjaga vitalitas dan mematuhi social distancing dengan tidak berkerumun juga disuarakan kepada masyarakat sebagai upaya bersama meminimalisir resiko penularan COVID-19. Setelah kemarin kita juga membagi 1.000 masker dan beberapa pasar kemarin, dan hari ini juga kita membagikan 1.000 masker, yaitu tadi kita di Pasar Dasan Agung, kemudian di Pasar Pagesangan, di Bypass Majapahit, terus di Tembola. Adapun ribuan masker yang dibagikan merupakan karya para UKM lokal untuk menggairahkan ekonomi mereka agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Satuan Gugus Tugas Pencegahan COVID-19 Kecamatan Praia Barat melakukan sterilisasi area publik dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah ruas jalan dan perkampungan warga. Langkah ini dilakukan guna meminimalisir resiko penyebaran wabah COVID-19 mengingat Kabupaten Lombok Tengah telah ditemukan warga positif corona. Guna meminimalisir resiko penyebaran di kalangan masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui Satuan Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kecamatan Praia Barat melakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan cairan desinfektan di sejumlah area publik. Penyemprotan dilakukan di sejumlah objek vital, mulai dari jalan protokol penghubung Batu Jai Penuja sampai jalan bypass Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok Tengah. Penyemprotan disinfektan ini melibatkan semua unsur gugus tugas, meliputi unsur TNI Polri, OPD, Dinas Kesehatan, serta Satpol PP dan aparatur desa. Langkah tersebut dilakukan guna meminimalisir resiko penyebaran COVID-19, terlebih saat ini Kabupaten Lombok Tengah sudah masuk zona merah karena ada salah satu warganya yang dinyatakan positif corona. Kalau penyemprotan itu sudah setiap hari ada penyemprotan, tapi ini dalam skala besar, ini untuk fasilitas umum yang ada di sepanjang jalan protokol di Kecamatan Praia Barat ini. Jadi kalau di masing-masing desa itu juga sudah kita gerakkan satgas di masing-masing desa untuk melaksanakannya. Selain akan rutin melakukan sterilisasi, langkah pemantauan dan pengawasan kesehatan secara ketat terhadap warga juga akan terus dilakukan, khususnya warga yang baru pulang dari luar daerah. Berikut para pekerja migran yang berasal dari luar negeri. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Komunitas masyarakat Tionghoa Mataram bersama Korem 162 Wirabakti membagikan ratusan paket sembako dan masker gratis untuk masyarakat lintas agama berlokasi di sejumlah tempat ibadah dan perkampungan warga. Selain sebagai bentuk kepedulian, langkah tersebut dilakukan membantu warga selama menjalani masa social distancing akibat dampak COVID-19. Upaya mendorong jiwa solidaritas dalam mengatasi dampak wabah COVID-19 terus diinisiasi sejumlah pihak dari unsur organisasi masyarakat dan juga pihak terkait. Di Mataram, komunitas masyarakat Tionghoa dan Korem 162 Wirabakti bergerak membagikan ratusan paket sembako dan masker gratis untuk masyarakat lintas agama di sejumlah wilayah di Kota Mataram. Pembagian sembako dilakukan dengan mendatangi tempat ibadah seperti masjid, pura, gereja, dan vihara hingga kelenteng untuk membagikan sembako dan masker pada pengurus tempat ibadah dan juga warga masyarakat sekitar secara gratis. Tak hanya itu, komunitas bersama pihak Korem juga mensosialisasikan langkah pencegahan COVID-19 dan mengajak masyarakat untuk menerapkan social distancing secara bersama untuk memutus rantai penularan. Merebaknya COVID-19 ini sehingga menyebabkan perekonomian makin sulit. Maka untuk itu kami dengan teman-teman inti, dengan tokoh masyarakat, Tuan Guru, dan Pak Dandim memberikan bantuan sejenis sembako. Dari teman-teman warga Tionghoa Mataram ini ikut berpartisipasi dan merasa sepenanggungan, senasib sebagai warga Kota Mataram, sehingga mengumpulkan dana berupa sembako yang disampaikan kepada masyarakat. Langkah pembagian sembako yang merupakan sumbangan swadaya masyarakat Tionghoa ini rencananya akan terus dilakukan selama masa penanggulangan pandemi COVID-19 berlangsung untuk mengurangi beban masyarakat yang tengah menjalani social distancing di rumah mereka dan mengikuti himbauan pemerintah saat ini. Dari Kota Mataram, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama Seren Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Warga masyarakat Dusun Barat Selatan, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur melakukan langkah isolasi dengan menutup akses masuk ke kampung mereka guna mencegah risiko penularan COVID-19. Kepolisian Resort Polres Lombok Barat berhasil mengungkap puluhan kasus kriminalitas dalam operasi penyakit masyarakat Gatarin 2020 yang digelar selama 2 pekan.
Kurang dari 3 pekan menjelang bulan Ramadan, harga daging sapi di pasaran sudah mulai berangsur naik di sejumlah pasar tradisional Kota Mataram sejak awal bulan April lalu. Kepolisian Resort Polres Lombok Barat berhasil mengungkap puluhan kasus kriminalitas dalam operasi penyakit masyarakat Gatarin 2020 yang digelar selama 2 pekan. Dari puluhan kasus yang berhasil diungkap, petugas mengamankan 32 orang tersangka yang merupakan pelaku judi, prostitusi, dan penjual minuman keras tanpa berizin. Sebanyak 23 kasus kriminalitas berhasil diungkap Kepolisian Resort Lombok Barat dalam operasi Pekat Gatarin 2020 yang digelar petugas selama 2 pekan terakhir. Puluhan kasus yang diungkap tersebut meliputi tindak pidana perjudian, prostitusi, dan juga peredaran minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Dalam 3 kasus dominan tersebut, petugas berhasil mengamankan 32 orang pelaku serta barang bukti 244 botol miras dan 36 jerigen tuak tradisional dan sejumlah peralatan judi. Petugas sendiri mendata sejumlah wilayah yang merupakan lokasi tindakan operasi pekat meliputi kawasan wisata Senggigi untuk kasus minuman keras dan prostitusi dan wilayah Kecamatan Lembar dan Labu Api untuk tindak pidana perjudian. Untuk operasi ini kita mengedepankan juga dari polsek-polsek dan kita Polres, wilayah Gerung, kemudian Senggigi, dan Kediri. Untuk minuman ini paling banyak di mana ini? Untuk minuman kita di wilayah Senggigi. Atas perbuatannya, seluruh pelaku tetap diproses secara hukum karena melanggar aturan perundang-undangan dengan masing-masing dikenakan pasal prostitusi, perjudian, dan juga tindak pidana ringan bagi para penjual miras dengan ancaman hukuman mulai 1 tahun hingga maksimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan, melaporkan. Belasan kasus kejahatan berhasil diungkap aparat kepolisian Polres Lombok Tengah dalam rangkaian operasi penyakit masyarakat yang digelar selama 2 pekan terakhir. Dari belasan kasus yang diungkap, kasus perjudian, prostitusi, dan minuman keras menjadi kasus dominan yang berhasil diungkap dengan total 41 orang tersangka kejahatan. Tak kurang dari 15 kasus kejahatan berhasil diungkap petugas kepolisian Polres Lombok Tengah dalam operasi penyakit masyarakat yang digelar di wilayah hukum Lombok Tengah selama 2 pekan terakhir. Belasan kasus yang diungkap tersebut dominan pada 3 kasus utama, meliputi perjudian, prostitusi, dan kasus miras yang berhasil mengamankan sedikitnya 41 orang tersangka. Puluhan tersangka tersebut masing-masing 4 kasus perjudian dengan jumlah tersangka 24 orang, 3 kasus prostitusi dengan 3 orang tersangka, dan 8 kasus peredaran miras dengan total 14 orang tersangka. Selain mengamankan puluhan pelaku, petugas juga berhasil menyita barang bukti berupa 1.040 botol minuman keras berbagai merek, peralatan judi, serta uang tunai sebesar 6 juta rupiah dan 6 buah handphone yang disita dalam operasi. Perjudian ada 4 kasus dengan jumlah tersangka yang berhasil kita amankan 24 orang. Kemudian untuk kasus prostitusi kita berhasil mengungkap 3 kasus. Kita ungkap di salah satu hotel di wilayah Lombok Tengah. Seluruh pelaku saat ini diamankan di Mapolres Lombok Tengah guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selanjutnya diproses secara hukum. Rencananya operasi Kamtipmas dan razia pekat akan terus digelar petugas untuk menjamin ketertiban dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, terutama dalam kondisi darurat COVID-19 saat ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan, melaporkan. Puluhan pelaku tindak pidana perjudian, prostitusi, dan peredaran minuman keras diamankan aparat kepolisian Polres Lombok Timur dalam 2 pekan pelaksanaan operasi pekat. Tak hanya mengamankan puluhan pelaku, petugas juga berhasil menyita puluhan kendaraan roda 2, kartu domino, ratusan liter miras, dan uang jutaan rupiah sebagai barang bukti. Puluhan pelaku tindak pidana kriminalitas berhasil digulung tim Opsnal Polres Lombok Timur dalam operasi pekat yang digelar selama 2 pekan terakhir. Dalam operasi yang dilakukan petugas, sedikitnya berhasil mengamankan 75 orang pelaku dengan 3 kasus tindak pidana yang menonjol, yakni judi, prostitusi, dan peredaran miras di wilayah hukum Lombok Timur. Dari total 75 orang yang diamankan, sebanyak 16 orang diantaranya dilakukan penahanan, sementara 59 orang lainnya tetap mengikuti proses hukum namun tanpa ditahan.
Hasil ungkapan puluhan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan warga masyarakat yang berjumlah 34 laporan di sejumlah wilayah dengan kategori tindakan mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga berhasil menyita 25 kendaraan roda 2, kartu domino, 500 liter miras, dan uang 4 juta rupiah sebagai barang bukti. Seluruh masyarakat, dan khususnya masyarakat Kabupaten Timur, mari kita sama-sama memberantas penyakit masyarakat, antara lain perjudian, minuman keras, prostitusi, dan hal-hal yang meresahkan masyarakat. Dan dalam waktu dekat kita ini akan melaksanakan bulan Ramadan bagi umat muslim. Selain merilis seluruh kasus hasil operasi pekat, petugas juga melakukan pemusnahan ratusan liter barang bukti miras hasil sitaan karena telah dinyatakan ingkrah dan berkekuatan hukum tetap, serta mengantisipasi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan melaporkan. Seorang pemuda pelaku tindak pidana pencurian diamankan tim Opsnal Reserse Kriminal Polsek Cakranegara Mataram karena diduga mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah sakit. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 1 unit sepeda motor, kunci T, dan dompet sebagai barang bukti. Pemuda pelaku tindak pidana pencurian berinisial IN, 37 tahun, asal Dompu, diamankan tim Opsnal Reskrim Polsek Cakranegara Kota Mataram karena diduga mencuri kendaraan seorang warga di parkiran Rumah Sakit Harapan Keluarga Selagalas. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang kehilangan sepeda motor serta keterangan petugas keamanan rumah sakit yang melihat korban membawa kabur motor dari areal parkiran. Berdasarkan informasi tersebut, petugas selanjutnya melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan pelaku bersama barang bukti motor curian, 1 kunci letter T, dan juga dompet sebagai barang bukti. Berdasarkan hasil interogasi petugas, pelaku memang datang dari Dompu untuk mencuri motor dengan cara masuk ke wilayah rumah sakit dan menyasar motor keluaran terbaru dengan modus merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, kemudian dibawa kabur. Kejadian pada malam hari, jadi si korban kebetulan berada di lokasi tersebut memarkirkan kendaraannya. Kendaraan ini adalah kendaraan Scoopy berwarna merah. Kemudian si terduga ini datang menggeret sepeda motor itu. Kurang lebih 200 meter, pemilik sepeda motor mengetahui motornya sedang digeret sama orang lain. Nah, seketika itu langsung minta bantuan kepada Polsek untuk mengamankan yang bersangkutan. Atas perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian, IN kini harus diproses secara hukum dan diancam pasal 362 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Ren Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Warga masyarakat Dusun Barat Selatan, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur melakukan langkah isolasi dengan menutup akses masuk ke kampung mereka guna mencegah risiko penularan COVID-19. Kepolisian Resort Polres Lombok Barat berhasil mengungkap puluhan kasus kriminalitas dalam operasi penyakit masyarakat Gatarin 2020 yang digelar selama 2 pekan. Kurang dari 3 pekan menjelang bulan Ramadan, harga daging sapi di pasaran sudah mulai berangsur naik di sejumlah pasar tradisional Kota Mataram sejak awal bulan April lalu. Tiga pekan menjelang bulan Ramadan, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram mulai merangkak naik hingga mencapai Rp130.000 per kilogramnya. Naiknya harga daging diduga kuat karena berkurangnya stok daging pasca ditutupnya sejumlah pasar hewan untuk mengantisipasi resiko penularan COVID-19. Kurang dari 3 pekan menjelang bulan Ramadan, harga daging sapi di pasaran sudah mulai berangsur naik di sejumlah pasar tradisional Kota Mataram sejak awal bulan April lalu. Di Pasar Kebun Roe, Ampenan, salah satu pasar tradisional terbesar, harga daging sapi super dijual para pedagang seharga Rp130.000 per kilogramnya dari harga normal Rp110 atau Rp115.000 per kilogramnya. Sementara untuk daging kualitas medium juga mengalami kenaikan menjadi Rp105 hingga Rp110.000 per kilogramnya dari semula Rp95 hingga Rp100.000 per kilogramnya.
Kenaikan harga daging di pasaran tersebut diduga kuat karena meningkatnya konsumsi warga yang tidak dibarengi dengan ketercukupan stok karena pasokan daging dari para pengepul berkurang pasca ditutupnya sejumlah pasar hewan dampak COVID-19. Meski harganya mahal, di sisi lain kondisi tersebut tidak menguntungkan pedagang yang mengeluh omset mereka menurun karena minimnya stok sapi yang terjual. Menjelang puasa, apalagi bulan puasa lagi naik. Ini kan pemotongan sapi tidak ada. Jarang jual sapi tidak ada. Maksudnya tempat pasar hewannya. Sekarang ini lagi sepi kondisinya, kita ngambil 125, kita jual 125. Fluktuasi harga daging diperkirakan akan terus terjadi hingga beberapa pekan mendatang memasuki bulan puasa Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, disebabkan meningkatnya konsumsi warga selama sebulan penuh pelaksanaan ibadah puasa. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Berangkat dari keprihatinan menipisnya stok masker di pasaran, sejumlah warga difabel di Kota Mataram berinisiatif memproduksi masker berbahan kain yang diharapkan bisa mencukupi stok masker untuk masyarakat. Selain mengajak masyarakat menjaga kesehatan dengan mengenakan masker, langkah para kaum difabel tersebut berisi pesan mengajak semua pihak berkreasi membuat masker di tengah mahalnya harga masker saat ini. Beginilah aktivitas puluhan penyandang disabilitas Kota Mataram yang berkreasi membuat masker berbahan kain yang telah mulai dilakukan sejak bulan Februari lalu pada saat awal merebaknya virus COVID-19 di sejumlah negara. Proses pembuatan masker para difabel ini berbahan baku kain perca halus berbagai motif yang didesain sesuai dengan standar pembuatan masker pada umumnya dengan ditambahkan spons sebagai saringan udara di bagian dalamnya. Ide awal pembuatan masker ini dilakukan para penjahit difabel untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga serta komunitas yang tidak bisa mendapatkan masker karena terjadi kelangkaan dan harganya yang mahal tidak terjangkau. Kini setiap harinya para warga komunitas bisa menghasilkan sedikitnya 50 hingga 70 masker per harinya yang dikerjakan oleh 6 hingga 8 orang tenaga relawan yang bertugas menjahit masker. Karena terbuat dari kain dan bahan mudah kering, masker buatan para difabel ini cukup aman dan lebih tahan lama karena bisa dicuci dan bisa digunakan berkali-kali. Tak hanya bertujuan mengajak masyarakat untuk hidup sehat, pembuatan masker berbahan kain tersebut juga ditujukan untuk mengajak semua pihak, mulai pemerintah dan masyarakat yang bisa menjahit untuk berkreasi membuat masker sebagai upaya mencukupi kebutuhan masyarakat saat ini. Sudah bisa memproduksi sekitar 1.500 masker yang sudah tersebar, itu lebih dari 1.000-an masker sudah kita sebarkan. Ini masih sisanya saja, yang sisanya sudah kita sebarkan. Ada yang kita berikan gratis, ada yang kita jual. Yang gratis itu untuk siapa? Biasanya untuk orang miskin, sakit, cacat, itu kita berikan. Harapannya semoga teman-teman, khususnya yang difabel dulu ya, teman-teman difabel kan banyak yang penjahit, supaya mereka juga bisa memproduksi masker sendiri. Masker karya difabel ini awalnya tidak untuk tujuan bisnis, namun karena belakangan banyak yang melirik dan memesannya, tujuan komunitas pun bersedia untuk menyebarluaskan hasil kreasi mereka dengan mengganti biaya produksi sebesar Rp10.000 hingga Rp25.000 saja per maskernya. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Panorama pantai Laut Selatan Lombok Selatan selalu menjanjikan sensasi untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Aan yang menawarkan pesona pantai dengan hamparan pasir putih yang indah serta ombak pantai kebiruan yang tenang dan menggoda. Bagaimana keindahannya? Berikut liputannya di Hanya Indonesia Punya.
Inilah Pantai Tanjung Aan yang terletak di gugusan pantai selatan Lombok Tengah yang selalu ramai dan tak pernah sepi dikunjungi para wisatawan domestik dan luar negeri. Pantai dengan geografis berhadapan langsung dengan laut lepas Samudra Hindia ini memiliki garis pantai sepanjang 2 km dengan hamparan pasir berwarna putih keemasan dengan ombak biru yang tenang dan menggoda para pengunjung. Karena letaknya cukup landai dengan ombak yang tenang, kawasan pantai ini sangat cocok untuk tempat bersantai, bersenang, ataupun snorkeling bagi wisatawan. Bagi wisatawan yang ingin menikmati sensasi berselancar, biasanya dilakukan ketika menjelang sore karena ombaknya sudah mulai membesar. Tak hanya bermain air, di kawasan ini para pengunjung juga bisa berjemur di atas hamparan pasir atau beristirahat melepas lelah di fasilitas istirahat payung kayu dan juga saung yang sengaja didirikan pengelola untuk memanjakan para pengunjung. Jika Anda berkunjung ke sini, maka Anda harus bersiap-siap untuk enggan pulang. Terbius dengan panorama pantai yang indah, dengan permadani pasir putih yang menghampar indah, dan tentunya Indonesia punya. Dia di antara semua di Lombok ini, dan kita kesini untuk kebetulan bersama-sama teman-teman. Di sini kita cari tempat di sini karena kita paling bagus saja. Nah, jika Anda penyuka pesona pantai dengan pemandangan eksotis, pesona pantai berpasir putih Tanjung Aan sangat cocok untuk Anda jadikan destinasi untuk mengisi liburan berikutnya bersama keluarga dan kolega Anda. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Lombok Tengah tak hanya terkenal dengan kawasan wisata pantai berpasir putih yang mempesona, namun juga memiliki deretan air terjun alami dan syarat legenda. Salah satunya bernama air terjun Benang Stokol yang ada di Desa Ai Beri, Kecamatan Batu Keliang Utara. Di kawasan ini, Anda akan menikmati panorama alam pegunungan dengan sensasi air terjun kembar setinggi 20 meter yang eksotis dan tentunya Indonesia punya. Berwisata di Kabupaten Lombok Tengah tak hanya mengunjungi deretan pantai dengan pasir putihnya yang menggoda, namun terdapat juga sejumlah destinasi hutan alam dengan pesona air terjun yang natural di dalamnya. Salah satu objek tersebut bernama air terjun Benang Stokol yang berlokasi di daerah Ai Beri, Kecamatan Batu Keliang Utara, dan selama ini menjadi salah satu tujuan favorit berlibur warga lokal dan juga wisatawan. Air terjun Benang Stokol sendiri dalam bahasa Sasak berarti segumpal benang, karena konon bentuk air terjunnya yang indah dan menggumpal seperti benang yang konon diyakini sebagai lokasi para bidadari Rinjani turun untuk membersihkan diri. Secara geografis, kawasan ini memiliki 2 buah air terjun yang mengalir dari kaki Rinjani dengan ketinggian sekitar 20 meter yang kerap disebut air terjun kembar oleh warga sekitar. Selain dikelilingi oleh medan hutan natural yang hijau dan sejuk,
Sensasi embun air terjun yang jernih dan mengudara dan mengalir sepanjang tahun menjadikan kawasan ini tetap menjadi destinasi alami yang membuat Anda enggan untuk pulang. Bagi warga sekitar, kawasan ini juga diyakini menjadi kawasan Dewi Anjani, sosok dewi berparas cantik yang tinggal di Gunung Rinjani, kerap turun untuk mandi dan membersihkan rambutnya di air terjun tersebut. Keindahan kawasan ini tentunya sudah tersohor tidak hanya di dalam negeri, bahkan ke mancanegara, dan tentunya sangat Indonesia punya. Hari ini hari kami anniversary 1 minggu baru berbuka. Jadi kami daripada Gili terus kemari. This is the first place kat Lombok. Tempat pertama yang kami lawat di Lombok. Dekat Malaysia. Di Malaysia nggak ada seperti ini. Waktu kami sampai sini. Waktu kami datang ke sini mau tengok macam mana keindahan Indonesia. InsyaAllah memang ada plan tahun depan insyaAllah mau bawa keluarga ramai-ramai datang. Nah pemirsa, jika Anda jenuh berwisata ke pantai atau ke tempat biasa dan ingin menikmati sensasi liburan di hutan alam sembari merasakan kesejukan air pegunungan, maka kawasan air terjun Benang Stokel menjadi salah satu destinasi yang harus Anda kunjungi berikutnya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, tim liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.